Baru betul tangan jemput kayu. Suami pala. Kabeh huruf. Betul kan ya? Oke, kita sekarang tengah berada di bak saringan Pamsimas Jorong Marambuan Negeri Baringin. Jadi teknik saringan ini sengaja dibuat di bawah. Ini bisa kita lihat ada di situ sudut dan di bawah itu ada semacam mata air dari bawah. Jadi sistem saringan ini ada dua bidang, dua lokasi. Ini ditumpuk dengan kerikil. Kerikil ini tujuannya adalah sebagai saringan atau filter dari pasir tanah yang dibawa oleh air. Nah, ini dari ini adalah bak pertama, bak awal dari penampungan, dan dikasih pipa penyalur ke bak saringan kedua. Ini bak saringan kedua yang sudah dikasih batu ataupun kerikil. Jadi air nanti akan melewati dari bawah naik ke atas di saringan ini. Naik ke atas di saringan ini sehingga lumpur yang ada dan seperti tanah, daun-daunan ini akan tersaring di sini dan kemudian akan dilanjutkan ke bak ketiga, yaitu saringan ketiga. Nah, bisa kita lihat di sini airnya sudah tidak ada lagi daunan, tidak ada pasir, tidak ada lagi tanah, karena di penyaringan ke bak kedua ini, nah, ini bisa kita lihat ada lumpurnya, ada daun-daunan. Jadi ini disaring dengan batu, dengan kerikil. Jadi di bak pertama ditampung, kemudian air akan disalurkan ke bak kedua, akan nanti menembus kerikil, air akan melembung naik ke atas, kemudian akan terus disalurkan ke bak ketiga. Di bak ketiga baru kita salurkan ke saluran pembawa ke rumah-rumah penduduk. Jadi kami saat ini berada di bak penyaringan. Dan sekarang ini petugas dari Pamsimas, ya, oke, di sini petugas Pamsimas tengah membersihkan, melakukan servis. Perawatan itu dilakukan 1 kali 15 hari, minimal 1 kali sebulan. Nah, ini kita tengah melakukan pembuangan, yaitu dari saluran bak yang ketiga sebelum sampai ke rumah penduduk. Oke, bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat. Oke, ini bisa kita lihat ada pipa pembawa dari Imtek. Ada dua pipa pembawa penyalur. Nanti air akan masuk ke bak penyaring. Masuk di bak penyaring yang pertama. Ya, seperti ini bak penyaringan yang pertama. Kemudian di sini akan juga seperti kami sampaikan tadi disalurkan dengan pipa ke bak filter yang telah dilengkapi dengan kerikil. Kita lengkapi di dalamnya, dimasukkan kerikil. Itu berfungsi untuk melakukan penyaringan air yang masuk. Ya, saat ini petugas sedang melakukan pengurasan di bak filter yang kedua, yaitu bak yang telah dikasih kerikil tadi. Bisa kita lihat airnya sedikit keruh karena ada endapan lumpur. Nah, petugas melakukan pembersihan dan kemudian air yang telah di sini nanti telah difilter dengan kerikil dan hijau sebagainya. Kemudian akan masuk ke bak penampungan ketiga. Masuk bak penampungan ketiga dengan tidak ada lagi, hasilnya nanti akan lebih bersih. Oke, sekarang masih lakukan pengurasan, pembersihan ini dilakukan 1 kali sebulan demi mempertahankan higienisnya ataupun bersihnya
air yang masuk ke pemukiman. Ini kita lihat juga di setiap titik-titik setiap bak penyaringan tadi sengaja dibuat saluran pembuang. Ini gunanya supaya lebih memudahkan kita dalam melakukan pengurasan. Ini ada bak pertama, kita lihat ini adalah saluran yang pertama, kemudian itu lakukan pembersihan, kemudian ada saringan kedua. Saringan kedua ini dilengkapi dengan di bawah di kerikil, jadi air akan melewati bawah kerikil, jadi airnya dari bawah nanti akan naik ke atas. Jadi untuk lumpur, sampah sebagainya akan tertahan. Baru disalurkan ke bak ketiga, bak penyaring ketiga, dan dilanjutkan ke saluran pembawa yang akan terus ke pemukiman penduduk dan rumah-rumah penduduk. Di sini bisa juga kita lihat air telah dibuang untuk dilakukan pengurasan. Oke pemirsa, nanti kita akan lanjutkan sampai ke bak intake yang berada di sumber mata air. Jadi ada titik-titiknya, ada sumber mata air, kemudian akan diteruskan ke bak intake, dan maksud kami dari intake kemudian akan diteruskan ke bak penyaring. Nah, di sini bisa kita lihat dalam. Oke pemirsa, dan ini kita lihat, bisa kita lihat kerikil yang telah dikeluarkan, yang telah dikuras. Jadi kita akan ikuti, ada kerikil yang sengaja dimasukkan untuk penyaringan batu kerikil. Itu fungsinya untuk melakukan pengendapan lumpur yang dimaksud tadi ataupun sampah. Sekarang akan diaduk-aduk sampai airnya benar-benar bersih, dan kemudian baru airnya akan kembali disalurkan ke pemukiman penduduk. Nah, ini masih dibuka untuk saluran pembuang, yang sudah sedikit tertutup lumpur. Nah, ini akan membuang air yang ada di bak filter pertama. Jadi ada 3 tahap filter. Ini yang pertama, kedua, dan terus yang filter yang ketiga, dan baru sampai disalurkan ke pemukiman penduduk. Oke pemirsa, nah kita akan terus ikuti perjalanan dari petugas Pamsimas ini, bagaimana mereka melakukan perawatan sampai dari pemukiman penduduk dan diteruskan ke tempat filter air atau penyaringan air sampai ke intake nantinya. Oke, jadi kita nanti akan ikuti terus perjalanan dari petugas Pamsimas ini, apa saja yang mereka lakukan demi lancarnya air bersih yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Jero Marambuan, Nagari Baringin. Oke, ini sengaja diberi keran untuk memudahkan dilakukan pengurasan. Jadi saya melakukan pengurasan, kita beri stop keran dari bak filter pertama, kemudian ini air yang telah keluar. Karena sengaja dikuras, dibuang airnya untuk supaya dapat dilakukan pembersihan di bak penguras pertama, ya agar lebih airnya lebih bersih dan higienis, biar airnya layak konsumsi. Nah, ini petugas masih saja melakukan pembersihan bak Pamsimas, di mana bak ini itu bantuan program air bersih Pamsimas di Jero Marambuan, Nagari Baringin, merupakan program Pamsimas pada tahun 2017. Sampai saat ini alhamdulillah pengelolaan air
untuk masyarakat, begitu juga di tengah-tengah masyarakat bisa berjalan dengan baik, dan masyarakat sangat berterima kasih dengan adanya program ini, sehingga masyarakat bisa menikmati sumber air minum, di mana sebelumnya apabila di musim panas masyarakat sangat kewalahan mendapatkan sumber air bersih. Tapi dengan adanya program ini masyarakat sangat merasakan manfaat dari air Pemsimas yang ada di Jurang Marambuang. Begitu juga mungkin kesadaran masyarakat untuk tetap taat dan patuh membayarkan iuran bulanan yang telah disepakati di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pemsimas Jurang Marambuang Nagari Baringin, sehingga dana yang terkumpul bisa dimanfaatkan dengan baik untuk dana perawatan. Dan alhamdulillah pada saat ini Pemsimas Jurang Marambuang Nagari Baringin telah memiliki gedung sekretariat atau bangunan sekretariat, dan itu juga dibangun dengan dana yang telah terkumpul dari iuran yang dibayarkan oleh masyarakat. Semoga saja nantinya bisa program ini bisa bertahan dan bisa berjalan dengan lebih baik dan lebih bagus pengelolaannya untuk ke depan, karena semua peralatan tentu sudah pasti akan rusak, akan haus, dan mungkin dengan dana itu kita bisa lakukan perbaikan, pengembangan dan sebagainya. Nanti kita juga akan eksplor bangunan ataupun bangunan kantor sekretariat yang telah dibangun oleh Pemsimas Jurang Marambuang Nagari Baringin. Oke, ini adalah hasil setelah lakukan tadi pembersihan, pengurasan bak ini yang difilter dengan kerikil. Sekarang bisa kita lihat air telah mulai jernih, sehingga oke, mungkin kurang, kita coba lebih terang lagi. Dan ini merupakan air yang sudah bersih keluar dari bak pengurasan yang akan disalurkan ke pemukiman masyarakat. Jadi airnya akan melewati dari bawah kerikil. Jadi air akan lewat dari bawah kerikil karena kerikilnya ditumpuk. Oke, kita fokuskan lagi. Ini lebih bagus. Nah, bisa kita lihat. Jadi air yang melewati dari saluran pertama, bak filter pertama, itu pipanya berada di bawah tumpukan kerikil. Jadi airnya nanti akan naik. Airnya akan naik melewati kerikil dan kemudian akan memasuki saluran ke bak penyaring ketiga. Jadi itulah teknik penyaringan yang dilakukan untuk agar air bersih. Oke, tadi telah lakukan pengurasan dan sekarang telah bersih, dan kemudian dilanjutkan kembali ke pembersihan bak filter ketiga. Mungkin saja ada lumpur yang terbawa, masih terbawa, dan di sini di bak penyaring ketiga juga akan dilakukan pembersihan. Oke, ini bisa kita lihat petugasnya sudah berada di dalam untuk melakukan pengurasan. Ya, tentunya mari sama-sama kita lestarikan hutan agar sumber air bersih bisa kita dapatkan. Tentunya kita sama-sama mempertahankan kelestarian hutan kita agar kita juga bisa memanfaatkan hasil hutan non kayu sepertinya air, buah-buahan, dan juga hasil-hasil lainnya, hasil hutan yang bisa kita sikapi
kita manfaatkan dengan bijak. Jadi kita memanfaatkan hasil hutan tidak harus menebang, tidak harus kita mengambil kayu-kayuannya, mungkin dengan memanfaatkan sumber airnya, memanfaatkan buah-buahan yang ada di hutan. Jadi kita tetap jaga kelestarian hutan agar kehidupan kita juga bisa lebih bermanfaat dan semua yang kita inginkan dan semua yang kita dapatkan tidak juga terganggu. Oke, kita sepakat untuk tetap melestarikan hutan, tetap menjaga lingkungan, tetap memanfaatkan lingkungan dengan bijak, arif, dan seefisien mungkin. Ini dilakukan pengurasan di bak saluran pertama, itu penyaringan yang pertama. Ini bisa kita lihat air masuk di bak penyaringan pertama. Juga dilakukan pembersihan. Kita lakukan pembersihan bagi bak penampungan pertama. Kita lakukan pembersihan. Yuk makan. Makan. Ayo, makan. Tunggu makan. Ini juru kunci. Oke, karena kita telah selesai melakukan pengurasan, sudah kita lihat itu airnya sudah bersih, sudah bening, dan ini keluaran dari bak ketiga, filter ketiga juga sudah bersih. Sekarang kita akan lanjutkan melakukan pembersihan di bak intake di atas sana. Yuk kita tuju, kita lihat bagaimana kondisi bak intake kita. Kita langsung menuju bak intake di sana yang lebih kurang berjarak sekitar 600 meter dari bak filter pada saat sekarang ini. Kita lihat ini adalah jalur pipa yang dari bak intake menuju bak filter tadi. Sekarang kita coba lihat bagaimana kondisi bak intake kita, apakah perlu dilakukan pembersihan atau perawatan lainnya. Oke, kita sudah hampir sampai di bak intake. Saluran pipa dari bak intake menuju bak penyaringan tadi. Nah, ini bak intake. Jadi dari bak intake ini air disalurkan dari sumber mata air menuju bak penyaringan. Nah, di sini bisa kita lihat sebetulnya di atas sedikit di atas ini adalah sumber mata airnya, air yang keluar dari tanah. Kemudian di sini dilakukan penampungan sengaja dilakukan semacam dibuat letter U, bak penampungan. Ini adalah bak intake-nya, kemudian akan disalurkan ke bak penyaringan. Karena dengan kondisi alam yang banyaknya lumpur, pasir, daun-daunan yang berjatuhan dari bak intake, maka perlu dilakukan tadi buat bak penyaringan tadi. Nah, itu bisa kita lihat ada tumpukan daun-daunan
yang berada di air masuk. Ini petugas lagi melakukan pembersihan pada bak intake. Ya, di sini juga kita lakukan pembongkaran. Tadi airnya dibuang, dikuras. Nah, itu airnya dikuras untuk dilakukan pembersihan atau perawatan rutin yang dilakukan oleh pengurus Pamsimas 1 kali 15 hari. Itu kalau situasinya musim penghujan, dan kemudian kalau itu di musim-musim kemarau karena tidak banyak air bah ataupun daun-daunan, itu dilakukan 1 kali sebulan. Tapi biasanya yang terjadi penyumbatan itu biasanya pas di musim kemarau. Mungkin terjadi beberapa hari kemarau, kemudian tiba musim hujan, itu biasa sering terjadi penumpukan daun-daunan di bak intake, dan itu perlu dilakukan kembali pembersihan. Dan kemudian begitu baik di bak intake ataupun juga pada bak filter tadi. Ya, sebetulnya ini adalah kepiawaian dari pengurus untuk melakukan perawatan agar air yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap lancar, bisa bermanfaat lebih baik dan lebih bermanfaat. Nah, di ujung pipa dari intake ke menuju bak penyalur itu diberi lubang ukuran kira-kira 1 cm dilubangi, dan ini juga dikasih saringan agar bisa menahan daun-daunan yang akan masuk nanti ke pipa pembawa menuju bak saringan. Jadi memang perlu kepiawaian dari petugas untuk melakukan pengecekan, perawatan, dan pembersihan agar air yang mengalir ke pemukiman bisa lancar. Seperti tadi kita sampaikan, perawatan dilakukan mungkin 2 kali sebulan ataupun minimal 1 kali sebulan. Itu tergantung dengan situasi dan kondisi. Biasanya sangat mempengaruhi adalah cuaca musim panas dan hujan. Itu sangat mempengaruhi tentang keberadaan ataupun kondisi dari intake ataupun bak penyaring. Karena kalau di musim panas seperti tadi kami sampaikan, itu daun-daunan jatuh dan menumpuk. Kemudian pas musim hujan, dari sumber mata air, daun-daunan akan ikut terbawa ke bak intake dan akhirnya menumpuk di bak intake dan akan menyumbat pipa pembawa ke bak penyaringan. Kemudian itu akan kembali dilakukan pengurasan atau kembali dilakukan pembersihan.